Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan latihan baca kitab di kitab yang ketiga, yaitu dengan kembali masuk dengan tahap membaca dan latihan menerjemah. Silakan, bismillah. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan wa fi riwayatin khalisan min qalbihi wa fi riwayati shadiqan min qalbihi wa fi haditsin akhar man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, man qala la ilaha illallah mukhlishan, hadha qaidun lam yaktasir ala qawlihi man qala la ilaha illallah, bal qala mukhlishan min qalbihi. La yakfi annahu yaqulu la ilaha illallah hatta yakuna dhalika khalisan min qalbihi, li'alla yakuna minal munafiqina alladhina yaqulunaha bi'alsinatihim walakin la yaqulunaha biqulubihim. Wa man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah, hadha qaidun azimun wa huwa qawluhu wa kafara bima ubida min dunillah li'an kathiran yaquluna la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadata al-quburi wa du'a al-amwati wal istighatsata bihim wa talaba al-hajati min ghairillahi haula'i tadi atop ya ke doa. Doa tadi kan apa tadi? La yatrukuna ibadatal kuburi, kan begitu? Wa du'a sama itu. Wa tolaba. Jadi itu bukan fi'il. Nah, maksudnya itu isim. Itu tolaba adalah apa? Isim. Jadi dia mudhaf. Makanya al-hajati jangan kira maf'ulun bih. Maksudnya itu saja supaya jangan sampai sama. Jadi al-hajati itu adalah mudhafun ilaih. Haula'i la tanfa'uhum la ilaha illallah li'annahum lam yakfuru bima yu'buduna yu'badu min dunillahi. Betul. Terjemahkan, Masya Allah. Bacanya sudah Masya Allah. Aman sentosa ini. Ya, tinggal kalau salah jangan bilang iya. Berkata penulis Syekh Muhammad Abdul Wahhab, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dan di riwayat lain dengan ikhlas dari hatinya, dan di riwayat lain jujur dari hatinya, dan di dalam semuanya bilang begitu ya, ikhlas dari hatinya, jujur dari hatinya, menunjukkan kan ucapan terus ada keyakinan, terus. Dan di dalam hadis yang lain, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah, yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari segala yang disembah selain Allah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, man qala, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hatinya, dengan ikhlas. Hadis ini adalah syarat. Nah, ini adalah poin, yaitu kata mukhlishon. Itu bukan kembali ke hadis, tapi hadza qaidun. Ini kata mukhlishon, kan siapa yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan dia apa?
ikhlas. Ini kata ini yang terakhir ini adalah koi. Ini ketentuannya. Ini baru bermanfaat, itu la ilaha illallah. Harus apa? Ikhlas. Bukan hanya sekedar diucapkan. Pembatasan ini begitu. Ini adalah pembatasan. Ini adalah pembatasan. Yaitu kata mukhlisan. Tidak terbatas. Nabi tidak. Sabda beliau tidak terbatas pada siapa saja yang Betul. siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan beliau mengucapkan dengan ikhlas dari hatinya. Artinya tidak dibilang siapa saja mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Bukan begitu. Tapi ada kata koidnya mukhlisan. Itu dalam keadaan dia apa? Ikhlas dari hatinya. Tidak cukup dia mengucapkan la ilaha illallah sampai ucapan itu ikhlas dari hatinya, sehingga dia tidak termasuk orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan mereka tapi tidak mengucapkannya dengan hatinya. Dan hadis, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala yang diibadahi selain Allah, ini adalah batasan. Iya, pembatasan yang agung. Iya, kan dia bilang kan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi kafir terhadap yang disembah selain Allah. Jadi tidak cukup siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tidak. Ada lagi lanjutannya. Dan mengingkari semua yang disembah selain Allah. Artinya dia ucapkan la ilaha illallah harus mengingkari kuburan, mengingkari pohon, mengingkari batu. Itu baru berguna. Adapun hanya sekadar mengucapkan tapi tidak mengingkari, tidak berguna. Makanya belum bilang ini adalah pembatasan yang agung. Yakni sabda beliau dan mengingkari segala sesembahan yang disembah selain Allah. Karena banyak kebanyakan orang-orang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak meninggalkan peribadahan pada kuburan, peribadahan kepada kuburan, peribadahan kepada kuburan, dan berdoa kepada mayat, orang-orang yang sudah mati, dan beristighosa meminta tolong kepada mereka, dan serta meminta kebutuhan, keinginan kepada selain Allah. Mereka ini tidak bermanfaat bagi mereka kalimat la ilaha illallah, karena mereka tidak mengkafirkan kepada yang disembah selain Allah. Tidak mengingkari tadi? Tidak mengingkari kepada yang disembah selain Allah. Mantap, alhamdulillah. Lanjut. Summa qala musannif rahimahullah ta'ala ila ghairi dzalika minal ahadithi ad-dallati ala jahalati aktsarin nasi bihadhihi syahadati. Summa qala Syekh Shalih Al-Fauzan aktsarun nasi yajhaluna hadhihi syahadata yahsabunaha mujarrada lafdhin yuqalu bil lisani wa katsirun minal ulama'i la yafhamuna makna la ilaha illallah wa hum ulama'u fil fiqhi, ulama'u fil nahwi, ulama'u fil hadithi, walakin aktsaruhum laisa lahu inayatun bit tauhidi au yata'allamu aqidatal asy'ariyati wa ulama'il kalami allati taqtasiru ala tauhidir rububiyyati wa yaquluna la ilaha illallah wa yufassirunaha la khaliqa illallahu la yaqdiru ala al-ikhtira'i ila lillah illallah hadza tafsiruhum laha fahum la yata'adduna tauhida ar-rububiyyati wa yufassiruna
la ilaha illallah bima la yazidu an tauhidi ar-rububiyyati wala yata'arraduna li tauhidi al-uluhiyyati alladhi huwa matlubun lillahi li la ilaha illallah. Sampai situ dulu, terjemah dulu. Kemudian berkata Syekh Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, serta hadis-hadis lain itu yang menunjukkan betapa banyak orang yang tidak mengerti apa yang ulang. Ila ghairi dzalik maksudnya dan lain-lain. Dan ila ghairi dzalika itu dan lain-lain, bisa juga dan seterusnya. Itu terjemahannya. Kemudian dari hadis-hadis yang menunjukkan. Coba ulang terjemahannya. Dari hadis-hadis dan lain-lain dari hadis-hadis selain itu yang menunjukkan. Enggak ada lagi selain itu. Kan tadi itu antum tambahkan selain itu kan ada ila ghairi dzalik. Kan enggak begitu, sudah diterjemahkan dulu itu. Ila ghairi dzalik dan lain-lain dari hadis-hadis yang menunjukkan. Dan lain-lain dari hadis-hadis yang menunjukkan betapa banyak orang yang tidak mengerti apa yang diinginkan dari persaksian ini. Betul ya, Masya Allah. Iya, itu langsung. Iya, bukan lagi terjemahkan itu ya, sampai penjelasan itu. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau terjemahan pendeknya dan lain-lain dari hadis-hadis yang menunjukkan atas ketidaktahuannya kebanyakan manusia bihadis syahadah dengan persaksian ini. Iya, kalau tadi panjang sekali itu ya, tapi enggak apa-apa. Itu sampai penjelasan itu langsung mengerti. Iya. Terus syarat banyak manusia tidak memahami persaksian ini. Mereka menyangka hanya diucapkan dengan lisan. Dan begitu pula banyak di antara para ulama yang tidak memahami makna la ilaha illallah. Dan mereka adalah ulama di bidang fikih. Ulama di bidang nahwu dan ulama di bidang hadis. Akan tetapi banyak dari mereka yang tidak memiliki perhatian dengan tauhid. Jadi mereka kadang bilang ulama hadis atau ulama fikih, ulama nahwu, tapi tidak perhatian terhadap apa? Tauhid. Makanya pelajaran sebelum kita mengkaji, mengarah ke sesuatu yang kita inginkan, yang hati kita condong kepadanya, harus kaji dulu ilmu-ilmu yang mendasar. Ilmu tauhid, jangan sampai nanti di bahasa tidak paham lagi ilmu tauhid. Jangan langsung bahasa, jangan langsung fikih. Karena kalau orang sudah langsung fikih, nanti cinta fikih, akhirnya dia tinggalkan yang lain, yang mendasar dulu. Karena seperti ini maksudnya. Terus atau dia mempelajari akidah Asy'ariyah dan ulama ahli kalam atau filsafat. Ini masalah. Jadi dia belajar fikih, tapi akidahnya dia belajar akidahnya filsafat. Dia ahli dalam tafsir, tapi akidahnya akidah apa? Ahli kalam. Orang-orang Asy'ariyah. Ya kan? Ini masalah. Terus yang hanya mencukupkan diri dengan tauhid rububiyah. Dan mereka mengatakan la ilaha illallah. Dan mereka menafsirkannya tidak ada yang mencipta selain Allah. Ini kan rububiyah. Dia bilang la ilaha illallah, artinya tidak ada pencipta selain Allah. Padahal makna la ilaha illallah bukan itu. La ilaha illallah kan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada pencipta. Orang yang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia bilang Allah. Dia kan? Terus tidak ada yang mampu membuat sesuatu yang baru kecuali Allah. Ini tafsir mereka terhadap kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Jadi tafsir mereka tidak lebih hanya tauhid rububiyah. Dan mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsir yang tidak lebih dari makna tauhid rububiyah, dan mereka tidak menyinggung tauhid uluhiyah. Padahal inilah tuntunan dari kalimat la ilaha illallah.
Santa, lanjut. Iqra'u aqaidal mutakallimina tajiduna annahum Yurok. yurakkizuna ala itsbati wujudillahi ka'anna allaha fihi syakkun wal i'tirafu bi annahu huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit ila akhirih wala yadhkuruna al-ibadata wala yadhkuruna al-uluhiyata abadan hadza la yazidu ala dini al-musyrikina alladhina qala Allahu fihim qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sama'a wal ardi yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah yuthbituna rabba walakin ya'buduna ghairahu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallahi ma yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuquna walakin yaquluna innahum syufa'a'u wasata'u Wusa sama wazannya dengan syufa'a. wasata'u lana indallahi fal amru khatirun jiddan fakunaka lubsun kathirun fi hadha al amri wa dhalla kathirun minan nasi bihadha al lubsi alladhi yuhlisut tauhida wa yubayyinu makna la ilaha illallah yaquluna hadha yukaffiru al muslimina nahnu napra'u ilallahi minalladhi yukaffiru al muslimina nahnu ma nukaffiru illa man kaffarahu Allahu wa rasuluhu falladhi la yuhaqqiqu la ilaha illallah qad kaffarahu Allahu wa rasuluhu. Ahsanta, Masya Allah. Belum berbicara kenyataan ya, ini yang paragraf yang terakhir. Kata beliau, terjemah. Bacalah akidah-akidah para ahli kalam. Ahli kalam. Ahli kalam. Orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat. Kau akan dapati mereka memusatkan perhatian pada penetapan keberadaan Allah. Jadi mereka cari itu pembesarnya saja ada yang bernama Fakhrul Razi. Jadi dia punya dalil, punya 1000 dalil akan adanya Allah. Jadi kenapa dia diikuti jadi ulama besarnya orang filsafat? Kan dia punya 1000 dalil akan adanya Allah. Nah, ini ahli filsafat, ahli kalam. Dan tahu itu. Jadi dia diikuti oleh banyak orang karena itu. Dia punya 1000 dalil. Kalau ditanya apa saja dalil akan adanya Allah, dia punya 1000 dalil akan adanya Allah. Orang Arab Badui saja tidak perlu dalil. Orang Arab Badui yang tidak pernah belajar. Ini orang filsafat yang sudah belajar, sudah prof, doktor. Dia harus punya banyak dalil menunjukkan akan adanya Allah. Kalau orang Arab Badui, apakah kalau ada tai unta tidak ada untanya? Maksudnya kalau ada tai unta kan pasti ada yang berak. Iya kan? Ini tidak perlu 1000 dalil. Ini ada tai unta. Datangkan dulu 1000 dalil kalau ada unta. Tidak perlu. Anda paham kan? Oh pasti ada unta di sini kan ada tainya. Tidak perlu 1000 dalil. Ya adanya langit dan bumi ini ya ada Allah yang menciptanya. Masa langsung tiba-tiba ada. Tidak perlu lagi 1000 dalil. Tapi itulah karena mereka memang akidahnya bagaimana menetapkan ada Allah. Itu fokusnya orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat. Terus
Seakan-akan ada keraguan terhadap Allah. Mereka juga mengakui bahwa Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Sementara mereka tidak menyebutkan soal ibadah. Mereka selama-lamanya tidak akan pernah menyebutkan soal peribadahan, pengesahan, penyembahan kepada Allah, uluhiyah. Yang demikian tidak lebih agama orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka. Katakanlah, siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dan yang mati dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan menjawab Allah. Ini orang musyrikin. Orang musyrikin. Jadi akidah filsafat itu tidak lebih dari orang musyrikin. Orang musyrikin di zaman Nabi kalau ditanya, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka bilang Allah. Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan? Mereka bilang Allah. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya ada mati kemudian yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Dia bilang Allah. Siapa yang mematikan yang hidup? Dia akan bilang apa? Allah. Ini kan orang musyrikin. Jadi akidah filsafat tidak lebih dari akidahnya siapa? Musyrik. Karena hanya bahas seputar apa? Rububiyah. Bagaimana mengakui Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Itu kan rububiyah. Diakui juga oleh orang musyrikin. Mereka menetapkan Rabb, akan tetapi beribadah kepada selainnya. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya dan manfaat. Dan mereka berkata, mereka ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Pemberi syafaat kami? Pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi inilah masalahnya. Karena mereka fokus ke rububiyah saja. Karena Allah itu adalah pemberi rezeki. Akhirnya mereka punya pikiran, berarti kita butuh wali untuk sampai ke Allah. Ya kan? Karena kan gini, kalau kita meyakini la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Tiba-tiba mereka punya pikiran, berarti Allah itu kan pencipta, pemberi rezeki. Kita di dunia ini tidak bisa mendapatkan pemberian dari penguasa yang berkuasa, kecuali harus pakai perantara. Ini buah dari kajiannya itu. Sehingga mereka butuh wali, akhirnya pergi ke kuburan untuk berdoa. Paham kan? Kenapa? Karena kajiannya hanya sampai di mana? Di rububiyah. Coba lanjutkan maknanya. La ilaha illallah maknanya apa? Tidak ada yang berhak disembah. Doa kan sesembahan. Ya kan? Menyembah, doa. Meminta pertolongan adalah doa. Adalah ibadah. Kalau dia lanjutkan makna la ilaha illallah dengan benar, tidak ada syirik. Tidak ada syirik. Tapi ini karena pemahamannya sampai sebatas rububiyah, akhirnya mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Mereka berkata, mereka adalah syafaat kami, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka yang mereka sembah selain Allah itu yang menciptakan dan memberi rezeki. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah pemberi syafaat dan perantara kami di sisi Allah. Maka perkara ini sangat serius. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan banyak kesesatan dalam hal ini sehingga kerancuan, kesamaran. Dan banyak kesamaran dalam hal ini sehingga mengakibatkan banyak manusia yang tersesat, orang yang memurnikan tauhid dan menerapkan dengan kesamaran ini, dengan tadi itu. Sehingga kan tadi kan dia bilang, "Dhalla katsirun minan nas." Banyak orang-orang yang sesat karena bihadzal labs, kan begitu. Karena kesamaran ini.
orang yang memurnikan tauhid dan menerangkan makna la ilaha illallah dengan benar. Maksudnya makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna yang benar. Orang yang menerangkan itu dikatakan mereka dikatakan mengkafirkan kaum muslimin. Nah, ini kalau kita bilang makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini mereka mengkafirkan orang. Jadi itu tuduhannya. Ketika kita menjelaskan makna la ilaha illallah sebenarnya, mereka, wah ini antum mengkafirkan orang yang menyembah kuburan. Antum mengkafirkan orang yang menyembah pohon. Nah, ini yang mereka bilang. Kita berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Kita tidak mengkafirkan kecuali siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kita bilang mereka itu kafir, penyembah kubur kafir. Kenapa? Allah yang kafirkan, bukan Wahabi. Ya kan? Bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan. Yang mengkafirkannya adalah Allah sendiri. Iya. Terus? Siapa yang tidak mentahqiq kalimat la ilaha illallah, maka sungguh Allah dan Rasulnya yang menyatakan mereka kafir. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang mengkafirkannya. Lanjut. Umma qala musannif rahimahullah ta'ala anna hadhihi al-kalimata nafyun wa isbatun. Umma qala syarih hafizahullah ta'ala hadhil kalimatu laha ruknani huma nafyun wa isbatun fala yakfi an nafyu wala yakfi al isbatu bal labudda minal isnaini muqtarinaini kama qala ta'ala faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi maqala yakfur bitaghuti faqat bal qala wa yu'min billahi wala qala man yu'min billahi walam yadhkur al kufra bitaghuti la budda minal itsnaini. Baik, hasan, mantap, terjemah. Perhatikanlah, ketahuilah, kalimat ini mempunyai nafi, peniadaan, dan penetapan. Berkata pensyarah hafizahullah ta'ala, kalimat ini memiliki dua rukun, yaitu nafi dan peniadaan dan penetapan. Jadi ada peniadaan, itu rukunnya, dan ada penetapan. Tidak boleh cuma meniadakan, tidak boleh juga cuma menetapkan, tapi dua rukunnya. Meniadakan seluruh sembahan selain Allah, menetapkan sembahan itu hanya Allah. Itu kalimat ini. Tidak cukup kalimat ini hanya dengan nafi, peniadaan, dan tidak cukup hanya dengan penetapan. Bahkan kedua ini harus digabungkan. Sebagaimana dalam firman Allah, barang siapa yang ingkar kepada togut dan beribadah kepada Allah. Allah tidak hanya berfirman mengingkari togut saja. Bahkan Allah berfirman, beribadahlah kepada Allah dan beriman kepada Allah. Dan Allah tidak mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan tidak menyebutkan pengkafiran terhadap togut. Akan tetapi kedua ini harus merupakan keharusan. Kedua ini maka harus dua. Labudda harus minat nain. Harus dari dua itu, yaitu penetapan dan penafian. Summa qala musannif rahimahullah ta'ala nafyul
ilahiyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalina hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa minal malaikati hatta Jibrila fadlan an ghairihima minal anbiya'i was salihina wa itsbatuha lillah azza wa jalla. Nafyu thumma qala syarih hafizahullah ta'ala nafyu al ilahiyati an kulli ma yu'badu min dunillahi minal makhluqati walau kana min aslahi as-salihina fa aslahu al-bashari huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa aslahu al-malaikati huwa Jibrilu wa ma'a hadha law anna ahadan ya'budu Jibrila aw ya'budu Muhammadan fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnari li'anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun la minal malaikati wala minal anbiya'i wala minas solihina wala minal ashjari wal ahjari walihada yaqulu wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahadan hadha amun wa'budullaha wala tushriku bihi syai'an ayya syai'in hadza nafyun amun wal manfiyun nakira Enggak ditanwin. wal manfiyu nakiratun wan nakiratu fi siyaqi an nafyi ta'ummu kulla syai'in ta'ummu kulla syai'in. Baik, alhamdulillah. Sampai situ. Terjemah. Nafi atau peniadaan sesembahan dari semua yang selain Allah, baik kalangan para rasul sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalangan para malaikat sampai Jibril, lebih-lebih lagi yang tidak dari keduanya, selain keduanya. Artinya Nabi Muhammad manusia yang paling mulia. Tidak boleh kita sembah, berdoa kepadanya. Bahkan Jibril, dia adalah malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat. Tapi bersama dengan itu tidak boleh kita berdoa kepada Jibril. Apalagi selain keduanya. Dari orang wali itu pun walinya mereka yang angkat. Anda paham kan? Apalagi dari wali yang mereka angkat wali sendiri, dia angkat sendiri dirinya. Saya adalah wali. Enggak, walinya joget-joget. Dia angkat diri sendiri. Nabi Muhammad saja tidak boleh orang berdoa kepadanya. Padahal manusia yang paling baik. Ya kan? Nah, ini. Terus. Apalagi yang selainnya. Dari para nabi dan orang-orang soleh. Penetapan hanya kepada Allah. Untuk Dan Allah. menetapkannya. Dan Kan tadi kan menafikan uluhiyah itu dari selain Allah. Dan menetapkan hanya untuk Allah. Dan menetapkannya untuk Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, ucapan penulis nafi penedaan sesembahan dari semua selain Allah. Peniadaan inilah dari segala yang disembah selain Allah, dari semua makhluk, walaupun dia termasuk yang soleh dari yang paling soleh. Dari orang yang paling soleh. Gitu saja. Dari orang yang paling soleh. Manusia yang paling soleh, basar manusia. Walaupun dia termasuk manusia yang paling soleh. Iya kan? Sudah cukup tadi itu. Walau kana min aslahis solihin. Walaupun dia adalah orang yang paling soleh. Terus selanjutannya. Bersamaan dengan ini? Enggak. Mana itu bersamaan? Min asli. Oh, fa aslahu. Iya, fa aslahul bashar
manusia paling soleh adalah Muhammad SAW. Dan malaikat yang paling soleh adalah Jibril. Dan dengan ini, bersama dengan ini, ada yang menyembah Jibril. Kalau atau jika. Jika ada yang menyembah Jibril atau menyembah Muhammad, maka orang tersebut musyrik dan kelak berada di dalam neraka. Kekal dalam neraka. Jadi walaupun yang dia sembah Jibril, walaupun dia sembah dalam Nabi Muhammad, tetap kekal dalam neraka. Apalagi selain kedua. Karena dia soleh, bukan berhak disembah. Dia soleh, bukan berhak disembah, tetap hamba. Makanya dibilang Muhammadun abduhu wa rasuluhu. Muhammad adalah hambanya Allah, bukan Rob. Paham kan? Dia bukan Rob. Terus? Karena Allah tidak ridho ada sesuatu yang dipersekutukan dengannya, baik dari kalangan malaikat, nabi, orang soleh, atau dari pepohonan dan bebatuan. Dan karena ini Allah berfirman, dan dia tidak menyekutukan sesuatu, dan janganlah menyekutukan sesuatu pun. Ahadan. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahad, dan janganlah dia menduakan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Terus ahadan adalah kata ahadan yaitu seorang siapapun. Ini kata apa? Umum. Dan beribadahlah, dan mereka beribadah kepada Allah, dan beribadah kepada Allah, dan janganlah menyekutukan sesuatu pun, dan janganlah menyekutukannya dari sesuatu pun. Janganlah kalian menyekutukannya dari sesuatu pun. Syai'an. Janganlah kalian menyekutukan bihi dengannya, itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sesuatu apapun. Syai'an, sesuatu apapun. Ini adalah sesuatu, syai'an. Kata syai'an, ayu syai'in, apapun itu. Apapun itu. Ini adalah penafian umum. Yang dinafikan berbentuk nakiroh. Dan nakiroh dalam... Itu kata syai'an, itu kan nakiroh. Dan nakiroh dalam konteks penafian ini umum, meliputi segala sesuatu. Itu dia. Ketika dibilang wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Ini kan kata penafian, dan dinafikan kata syai'an. Syai'an ini umum, mencakup apapun. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun ini mencakup semuanya. Malaikat, para nabi, orang soleh, pampatri, ya, dan siapapun itu, apapun itu. Paham kan? Itu penafian yang umum. Jelas kan? Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Siapa besok? Erwin Ustaz. Erwin. Alhamdulillah.